Teman-teman kalau main bola, ada yang suka main bola di sini? Kan main bola posisinya beda-beda ya. Pak Gembala. Jadi stiker berarti ya, striker ya. Kalau main bola kan biasanya posisinya beda-beda kan. Ada kiper, ada back, gelandang, ada striker atau sayap gitu ya. Posisinya apa? Beda-beda dong. Tujuannya sama gak? Tujuannya apa? Kemenangan dan gol. Kan itu. Boleh berbeda. Kalau striker pakai tangan boleh gak? Sering ada kan kita gitu, kok dia bisa gitu sih, padahal posisinya beda-beda. Kita yang kiper pun boleh pakai tangan gak? Gak boleh kalau di luar kotak. Benar gak sih? Ada aturannya. Tapi gini, berbedanya mereka disatukan. Mereka bersatu. Mereka berkeringat bersama-sama. Kenapa itu bisa terjadi? Punya tujuan yang sama. Nah hari ini gini, teman-teman punya tujuan yang sama gak? Kalau enggak, unity gak akan pernah terjadi. Teman-teman diberkati dengan pujian penyembahan hari ini, amin. Oke, hari ini kita akan belajar tema kita. Kita akan lanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu. Kita berbicara soal komunitas. Jadi sepanjang bulan ini kita akan berbicara soal community. Kita akan berbicara soal dampak komunitas dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan tema unity in Christ and community. Jadi kita mau bersatu, punya kesatuan di dalam Tuhan dan di dalam komunitas. Pertanyaannya gini, hari-hari ini kalau kita berbicara soal unity, menurut teman-teman gampang apa sulit? Berbicara soal kesatuan, berbicara soal persatuan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di luar, menurut teman-teman mungkin gak terjadi sih. Kesatuan itu mungkin gak terjadi. Kalau kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak perang, setuju? Kayaknya kalau dulu ngomongin perang kayaknya itu zaman dulu banget gitu. Tapi kayaknya makin hari makin dekat gitu. Firman Tuhan katakan bangsa akan berperang melawan bangsa, kayaknya ini makin dekat kejadiannya. Kayaknya lihat sekarang Israel berperang lawan Iran, lawan dan lain sebagainya. Teman-teman kalau Google ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi ngomongin soal unity, ngomongin soal kesatuan, persatuan dan lain sebagainya, menjadi sesuatu yang kayaknya sulit terjadi dalam kehidupan kita. Nah harusnya gini, kalau kita lihat di luar susah, harusnya kan kalau kita lihat ke dalam atau kita lihat gereja Tuhan, berbicara soal unity kan harusnya gampang, benar sih? Kita menyembah Tuhan yang sama. Kita melakukan ritual mungkin yang sama dan lain sebagainya. Harusnya berbicara soal unity di gereja harusnya gampang dong. Tapi kenyataannya gampang apa susah? Hari gereja sulit bersatu. Saya diam dulu, saya berpikir. Saya gak tahu teman-teman setuju atau enggak. Hari ini gereja kalau beda denominasi, kayaknya kita gak saling kenal gitu. Kalau waktu satu gereja kayaknya kita baik gitu ya. Sering ngopi bareng. Tapi kalau udah beda gereja kayaknya kita udah gak saling kenal. Kita udah gak peduli satu sama lain. Kan itu yang terjadi. Hari ini gini, kita berbicara soal unity di dalam gereja pun sulit. Hari ini gereja syarat dengan kepentingan pribadi. Beda dikit, pisah, kita bikin gereja baru kan gitu kan. Makanya gereja hari banyak banget menjamur di mana-mana. Ada satu tempat, satu ruko ada 5 gereja dan lain sebagainya. Ada satu apartemen, ada puluhan gereja, bayangin. Ada begitu banyak gereja, kalau beda dikit dicap sesat. Gereja saling menyerang. Yang paling parah, gereja saling rebutan domba. Pernah dengar isu itu? Gereja lagi ngapain? Padahal domba kan punya Tuhan gitu ya. Gereja bukannya bersatu malah bersaing. Makanya ada satu pendeta yang udah meninggal gitu ya. Dia bilang gini, harusnya gereja Tuhan, harusnya hamba Tuhan, harusnya sayang-sayangan bukan saing-saingan. Pernah dengar itu sermon itu dari Pastor Raditya Olowan? Harusnya gereja hamba Tuhan itu harusnya apa? Sayang-sayangan bukan. Tapi yang terjadi hari ini, kita bersaing dapatkan jemaat, bener gak sih? Miris gak sih? Harusnya kita gereja Tuhan harusnya bersatu. Kenapa? Hidup itu gak mudah. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Nah salah satu alasan kenapa unity itu menjadi gak gampang adalah gini. Efesus 4 ayat 2 gak terjadi dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kata rendah hati. Lemah lembut. Sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal
Kalau hal ini terjadi dalam gereja Tuhan, harusnya gereja Tuhan bisa bersatu. Kalau gereja Tuhan hari ini isinya adalah orang-orang yang rendah hati, kalau gereja Tuhan hari ini isinya adalah orang-orang lemah lembut, orang yang sabar, orang yang suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, menunjukkan kasihnya kepada orang lain, harusnya yang terjadi adalah gereja bisa bersatu, harusnya. Tapi kalau hari ini gereja pecah di mana-mana, gereja saingan di mana-mana, itu artinya apa? Efesus 4 ayat 2 tidak terjadi dong, harusnya benar gak sih? Kita merasa rendah hati. Kita merasa lemah lembut. Kita merasa kita sabar. Kita merasa kita suka membantu dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita berhenti di merasa dong. Karena kalau itu yang terjadi, percaya saya gak bahas 4 poin ini. Karena ini udah jelas gitu ya. Udah gak perlu pembahasan. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mirisnya gereja Tuhan yang harusnya memiliki unity yang kuat, hari ini tercerai berai. Dalam artian mereka bersaing satu sama lain. Mereka gak peduli satu sama lain. Nah hari saya berdoa gini, rumah harmoni, saya berdoa gini, itu gak terjadi di sini. Harusnya semua yang ada di sini kita gak sayang-sayangan, kita sayang-sayangan. Harusnya di sini kita bisa bersatu, harusnya kita bisa peduli satu sama lain. Hari ini gini, di gereja kita sendiri, mari kita bersatu. Mari kita miliki unity di dalam komunitas kita. Yang mengerti katakan amin. Kenapa unity itu penting? Kita akan bahas hari ini. Yang pertama, kenapa unity itu penting? Karena unity adalah kerinduan Tuhan. Ayatnya di mana? Yohanes 17:22 katakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua apa? Kerinduan Tuhan adalah kita semua yang udah percaya oleh pemberitaan mereka menjadi satu. Kerinduan Tuhan adalah ketika kita ada di dunia ini, kita menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah. Tuhan merindukan kesatuan terjadi di hari-hari ini. Kalau kita melihat keluar, harusnya kesatuan itu menjadi hal yang mustahil. Lihat ke dalam, harusnya ada harapan. Melihat rumah harmoni harusnya ada harapan. Lihat gereja Tuhan harusnya ada harapan. Kenapa? Kerinduan Tuhan adalah kita semua menjadi satu. Nanti kita akan bahas bersatu dalam apa gitu ya. Nah mengapa harus bersatu? Setuju atau enggak? Hidup ini gak mudah, setuju? Siapa yang bilang hidup ini makin hari makin mudah? Ekonomi makin lancar gitu ya, gaji makin tinggi, usaha makin lancar, ada? Hari kita lihat, kita cari kerja aja susah, benar sih? Teman-teman lihat Denny di belakang udah gak ada nih. Berarti dia lagi kerja gitu ya. Kalau gak kerja dia hadir gitu. Nah, cari kerja hari ini gampang gak? Susah bener gak sih? Buat orang yang lagi ada pekerjaan jangan buru-buru keluar dulu. Karena cari pekerjaan susah. Hari ini kehidupan gak mudah. Kita bekerja pun gak mudah. Kita usaha mudah. Ada beberapa pengusaha di tempat ini. Jadi pengusaha itu berat banget hari-hari ini. Kalau kita gak pintar, kita gak bijaksana, gak berhikmat, berantakan bisnis kita. Bisnis gak lancar, gak mudah. Tapi saya mau bilang gini, jadi pengikut Tuhan, jadi orang Kristen lebih susah lagi. Benar gak sih? Hidup itu gak mudah, ditambah kita jadi orang Kristen tambah susah. Makanya Tuhan pengen kita bersatu, kenapa? Gak mudah, kita gak bisa sendirian. Untuk menghadapi realita dunia yang begitu kejam hari ini, percayalah kalau kita sendiri-sendiri, habis kita. Kita mesti bersatu. Tuhan suruh kita sangkal diri. Tuhan suruh kita pikul salib. Tuhan suruh kita apa? Sempurnalah sama seperti Bapamu sempurna. Tuhan mau kita jaga kekudusan. Tuhan mau kita memuridkan. Menurut teman-teman itu gampang? Jaga kekudusan bisa? Jaga kekudusan gampang gak? Anak-anak muda yang belum menikah, jaga kekudusan gampang? Yang udah menikah, jaga kekudusan gampang? Tapi Tuhan bilang apa? Jaga kekudusan. Mudah gak? Gak mudah, makanya Galatia 6 ayat 2 katakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum. Untuk kita bisa memenuhi hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2 kasih kita tipsnya. Katanya apa? Bertolong-tolonglah, bersatulah untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus bersatu teman-teman. Kita gak bisa sendiri-sendiri, kita harus saling menolong dan lain sebagainya. Nah hari ini kita akan belajar 3 prinsip unity. Ya, jadi waktu 33 menit kita akan belajar. Poin pertama bentar, poin kedua agak lama, poin ketiga paling lama gitu ya. Jadi poin pertama adalah apa prinsip unity? Kesatuan bukan. Teman-teman setuju kalau bersatu itu bukan berarti keseragaman?
Karena seragam kita sering berantem gitu ya. Di sini sih belum pernah, karena kita belum pernah bikin seragam. Pernah sekali yang warna krem. Tapi karena bikin seragam banyak gereja yang, bener gak sih? Kalau lagi Natal gitu kan, ada yang pengen tangan panjang, ada yang pengen tangan pendek, ada yang pengen pakai batik, ada yang pengen warna. Biasanya di gereja lama saya pernah sekali. Gara-gara seragam berantem, ada beberapa orang keluar dan lain sebagainya. Gara-gara seragam biasanya kita berantem. Kesatuan bukan keseragaman. Unity berbicara tentang menjadi satu, bukan menjadi. Kita memang tidak sama, tapi harus bisa bekerja sama. Jadi sekali lagi kesatuan bukan keseragaman. Udah gak lama-lama di sini. Prinsip kedua dan yang ketiga agak lama. Prinsip kedua adalah kesatuan adalah kesepakatan. Apa artinya? Firman Tuhan katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, kata sepakat di sini bahasa aslinya pakai kata sumfuneo. Katakan sumfuneo. Apa arti sumfuneo? Artinya adalah bisa menerima perbedaan. Seperti alat band ini. Dari sumfonio biasa muncul kata simfoni gitu ya. Apa itu simfoni? Kohari main keyboard, Rian main gitar, Ko Agus main bass. Tadi siapa main drum tuh yang keker ganteng banget tuh. Ko Johan main drum gitu ya. Bikin satu harmonisasi, bikin simfoni menghasilkan lagu, suara yang luar biasa. Present worship kita keren ya. Kayak tadi panas banget gitu ya. Gak tahu karena lompat-lompat terus atau karena emang semangat gitu. Tapi saya gak tahu teman-teman ngerasain itu atau enggak. Tapi hari ini present worship kita luar biasa gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada simfoni. Mereka berbeda. Ada yang diketuk, ada yang dipetik, ada yang dipencet. Tapi menghasilkan harmonisasi yang bagus. Sehingga nikmat, bisa kita nikmati dan lain sebagainya. Artinya apa sih? Simfoni itu berbicara gini, beda sih. Gak sama memang mereka, tapi bisa bersatu kok. Nah, nanti kita akan pelajari. Lalu apa yang dibutuhkan supaya unity itu bisa terjadi. Yang namanya unity bisa terjadi karena tujuannya harus sama. Nah, ini PR-nya nih. Seringkali gini, berbeda tapi nggak punya satu tujuan yang sama. Bersama tapi tujuannya nggak sama. Teman-teman kalau main bola, ada yang suka main bola di sini? Kan main bola posisinya beda-beda ya. Pak Gembala. Jadi stiker berarti ya, striker ya. Kalau main bola kan biasanya posisinya beda-beda kan. Ada kiper, ada back, gelandang, ada striker atau sayap gitu ya. Posisinya apa? Beda-beda dong. Tujuannya sama gak? Tujuannya apa? Kemenangan dan gol. Kan itu. Boleh berbeda. Kalau striker pakai tangan boleh gak? Sering ada kan kita gitu. Kok dia bisa gitu sih? Padahal posisinya beda-beda. Kita yang kiper pun boleh pakai tangan gak? Gak boleh kalau di luar kotak. Benar gak sih? Ada aturannya. Tapi gini, berbedanya mereka disatukan. Mereka bersatu. Mereka berkeringat bersama-sama. Kenapa itu bisa terjadi? Punya tujuan yang sama. Nah, hari ini gini, teman-teman punya tujuan yang sama gak? Kalau enggak, unity gak akan pernah terjadi. Saya mau kasih contoh. Yang udah nikah 1, 2, lumayan banyak. Tujuan pernikahan itu apa sih? Kan ada yang bentar lagi mau nikah, datang gak orangnya? Oh, gak datang. Tujuan pernikahan itu apa sih? Teman-teman gini loh. Ada begitu banyak pernikahan yang rusak. Ada begitu banyak pernikahan yang hancur. Hanya karena gak punya tujuan yang sama. Mereka menikah dengan tujuan yang berbeda. Saya sama istri saya bedanya luar biasa banyak. Teman-teman lihat, kita ada kesamaan gak? Selera makan kita beda. Nonton aja beda. Dia sukanya fantasi, saya sukanya berantem gitu ya. Action gitu. Nonton beda, makan beda. Pendidikan beda gak? Dia S1, saya S3. Jangan ketawa dong. Fashionnya beda. Dulu awal kita pacaran, kita seringkali berantem soal fashion. Dulu saya paling sebel sama cewek-cewek yang pakai celana kedodoran. Kalau di Kalimantan namanya laisiku gitu ya. Saya sebel, tapi dia suka. Tapi hari ini jadi tren gitu ya.
Apapun itu, fashion kita beda. Saya pernah nih, sayang dong beliin baju dulu kan karena dana ngepas ya kan. Beli baju di Tumengo, tau Tumengo? Saya pernah jalan-jalan sama cici saya, beli baju beliin, dipakai gak? Kagak, kita berantem gara-gara saya beliin baju. Saya beliin kenapa gak dihargain sih dan lain. Kenapa? Beda fashionnya. Detik itu saya udah gak pernah beliin dia baju. Bukan karena gak sayang tapi biar dia beli sendiri gitu ya. Tapi fashion kita beda, makan kita beda. Gini, diajar, kita kan sama-sama orang Kalimantan nih. Tapi culture-nya tuh beda loh. Karena dia mungkin besar di Jakarta, saya besar di Kalimantan. Culture, budaya bisa beda loh. Cara dia sama orang tuanya bisa beda. Kalau kita, culture-nya orang Kalimantan. Kalau kita jawab, kalau orang tua lagi marah nih misalnya. Kalau kita jawab, kita kenal aja. Kita gak boleh berargumen sama orang tua, bener gak? Orang Kalimantan beberapa nih. Kalau orang tua kalian marah, kalian timpali boleh? Kalian argumen boleh gak? Dia boleh loh. Kaget kan loh, kok boleh gitu. Cara pengajarannya beda, fashionnya beda, selera nonton beda. Cara mengatasi konfliknya juga beda. Awal-awal saya nikah sama dia, saya tinggal di apartemen. Lagi berantem nih. Kalau lagi berantem pengen selesai di saat itu juga. Saya. Kalau dia, tidur dulu. Lagi berantem nih. Lagi panas, pengen kita selesain. Saya memutuskan untuk cooling down dulu. Saya turun ke Sevel pada saat itu di bawah. Naik-naik dia lagi ngapain? Asem gue bilang. Kita kan lagi panas banget ya. Kok gak diselesaikan gitu loh. Beresin dulu, firman Tuhan katakan jangan sampai matahari. Tapi dia bisa tidur loh. Kita kan pusing ya. Kalau kita gak selesai, cowok-cowok biasanya gitu gak sih? Kalau kita gak diselesaikan, pusing malah kita. Kalau gak dibereskan pusing, tapi dia bisa tidur. Pengen cekek aja, balikin dia ke mamanya. Oh gak gitu. Tapi cara mengatasi konflik pun bisa beda banget. Dia yang dengan santainya bisa. Tapi gini, ketika dia tidur, ketika udah pernikahan udah berjalan, kita ngerti. Oh kasih dia ruang dulu aja gitu. Itu nanti ada pengertian-pengertian yang terjalin. Tapi saya mau bilang gini, dari cara mengatasi konflik aja bisa beda banget gitu. Tapi gini, kenapa kita bisa bersepakat, kita bisa menikah. Hari ini anak kita 2, kita udah nikah 8 sampai 9 tahun, 2016. Udah mau 9 tahun, jalan 9 tahun. Kenapa kita bisa bersatu? Kenapa? Karena apa? Tujuannya sama. Ketika saya lihat dia, awal-awal dulu, dia dulu gereja di Karawaci sebenarnya. Dia kan orang Tangerang kan. Di gereja kita gitu ya, saya lihat dia lihat saya gitu. Oh enggak sih. Saya lihat dia multi talentan gitu. Dia bisa apa aja pada saat itu, saya lihat dia ya. WL bisa, terus kadang dia motret, kadang dia ngomong, kadang dia bisa ngajar kids, dia bisa ngajar teens, youth juga dia pegang dan ini orang keren nih. Ini orang pelayanan banget nih. Saya pada saat itu lagi awal-awal juga ketemu sama koditer dan lagi berbicara soal pemuritan dan lain sebagainya. Gini, ketika saya lihat orang yang dalam tanda kutip gila dalam melayani, saya merasa ini checklist pertama saya. Jadi cantik itu kesekian. Yang paling pertama adalah gini, kesamaan visi, sepadan saya bahasanya. Saya melihat dia adalah orang yang getol melayani. Saya melihat dia pasti bisa support saya dalam melayani juga. Karena gini, kalau buat orang-orang cowok-cowok yang belum nikah, kalau Anda adalah seorang pelayan Tuhan, apalagi melayani generasi, waktunya pasti akan banyak tersedot. Uang mungkin akan banyak tersedot. Gitu. Kalau dapat pasangan yang gak satu visi sama kalian, percaya lagi nih, terhambat pelayanan kalian. Jadi kita mesti dapatkan satu visi sepadan gitu. Jadi saya pada saat melihat dia, ini orang bisa nih gitu. Makanya kita pacarannya gak lama-lama. Berapa tahun kita pacaran? 10 tahun ya? Enggak ya, cuma setahun lebih gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah, kenapa? Saya melihat sesuatu gitu ya dalam dirinya. Saya bisa nih melakukan pelayanan bersama-sama. Saya bisa nih melayani generasi bersama-sama. Saya melihat tujuan yang sama, visi yang sama, kesepadanan terjadi. Makanya saya memutuskan untuk menikahi dia. Jadi gini, yang saya mau bilang adalah gini. Jadi tujuan pernikahan yang pertama adalah saling mendukung supaya kehendak Tuhan itu tergenapi. Kalau kita menemukan cewek atau cowok yang demikian, percayalah gini. Kalau kita bisa melayani bersama-sama, kalau kita bisa berjalan bersama-sama, kalau kita ada bersama-sama, percayalah ada kekuatan yang lebih. Makanya tujuan pernikahan itu adalah saling mendukung supaya kehendak Tuhan itu tergenapi. Apa tujuan pernikahan yang lain?
Tujuan pernikahan itu mencari kebahagiaan? Tujuan pernikahan itu bukan mencari kebahagiaan. Tujuan pernikahan apa? Membagikan kebahagiaan. Ada yang beda? Kalau kita mencari kebahagiaan berarti kita belum bahagia. Kalau kita bisa membagikan kebahagiaan kepada orang lain artinya apa? Kitanya udah, harusnya bahagia kita bukan dari pasangan kita, harusnya. Bahagia kita harusnya dari mana? Dari Yesus yang ada di dalam kita, benar gak sih? Yang bisa membahagiakan kita, kebahagiaan yang sejati itu lahir dari dalam kita. Makanya para single di tempat ini, cukupkan dirimu dengan singleness kalian. Bahagiakan dirimu dengan kesendirian kalian. Artinya gini, lagi sendiri pun bisa bahagia, setuju? Apalagi Rian kan, bahagia banget dari mukanya. Single tapi bahagia, kenapa? Cukup dari Tuhan, benar gak bro? Dari Tuhan udah cukup, tapi kalau kalau dapat pasangan yang pas gitu ya, artinya nanti Rian bisa membagikan kebahagiaan yang Rian dapat dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita cari pasangan untuk membahagiakan kita, artinya kita belum bahagia. Makanya kalau kita konseling pernikahan, kita nanya temen yang mau nikah nih, bro, kenapa lo mau nikah? Supaya bahagia. Kita tanya ceweknya, kenapa mau menikah? Supaya bahagia. Artinya apa? Dua orang yang belum bahagia disatukan. Bener gak sih? Mau bahagia artinya apa? Dua orang yang belum bahagia bahaya gak? Makanya banyak penuntutan terjadi. Kenapa? Kita pengen dia bahagiain saya, dia pengen dia membahagiakan saya. Harusnya enggak, kita harusnya saling membahagiakan. Saya bahagia udah dari Tuhan, saya mau bagikan kepada dia. Dia punya prinsip yang sama gak? Dia udah dapatkan kebahagiaan dari Tuhan, dia mau membahagiakan saya. Makanya harusnya yang terjadi adalah gini. Sukai apa yang pasangan kita sukai, setuju? Seringkali kan kita gini loh. Ini kenapa jadi ngomong pernikahan ya? Kan harusnya tanggal 19 ya. Biasanya gini, kita tuh ngotot gitu. Ngotot dalam artinya gini, saya emang begini adanya, terima saya apa adanya dong, kan gitu ya. Saya mau bilang gini, kalau mau pernikahanmu bahagia, kalau mau pernikahan kalian saling membahagiakan, jadilah versi terbaik dalam diri kalian. Makanya nonton film sore gitu ya. Nonton film sore, nanti pulang nonton, bagus filmnya. Di bioskop ada. Oke, tujuan yang ketiga. Apa tujuan pernikahan yang ketiga? Saling menajamkan itu artinya apa sih? Kalau mau besi menajamkan besi mesti dekat dong. Orang terdekat kita yang paling sering. Benar gak? Orang yang paling sering menyakiti kita orang paling mana? Orang di samping kita kan? Benar gak sih? Ini Wahyu sama itu kehalang Pak Gembala gitu. Tapi kan biasanya yang paling menyakiti kita tuh biasanya orang di samping kita. Kenapa? Deket. Tapi gini, kalau kita responi dengan benar, percayalah gini, keserupaan itu terjadi. Makanya bukan happiness, tapi holiness. Artinya apa? Keserupaan terjadi. Belajar sabar dari pasangan lah. Benar gak sih? Kita belajar mengendalikan diri dari mana? Ya dari pasangan kita. Bener. Kalau gak punya pasangan orang lain jangan. Bahaya. Tapi kita belajar murah hati, kita belajar gak pelit dan lain sebagainya dari pasangan kita. Dari anak kita dan lain sebagainya. Jadi hari ini miliki tujuan pernikahan yang benar. Kenapa? Baru bisa bersatu. Gitu ya. Ini contohnya. Hari ini kita ngomong gereja. Gereja bisa bersatu. Gimana caranya tadi biar bisa bersatu? Tujuannya mesti. Kenapa gereja pecah sih? Simple. Tujuannya beda. Kalau tujuan kita bergereja beda, kalau kita mengembalakan jadi gembala, mengembalakannya dengan motivasi yang berbeda, gereja pasti pecah. Tapi apa tujuan kita bergereja sih? Saya pernah bilang sama teman-teman, tujuan kita ke gereja itu bukan mencari Tuhan. Tujuan kita ke gereja bukan mencari hadirat Tuhan. Kalau ada gereja lain ngajarin kayak gitu, terserah lah. Tapi saya mau bilang, ke gereja itu tujuan utamanya bukan mencari Tuhan. Kenapa? Tuhan gak pernah tinggalin kita, ngapain dicari. Orang dia di dalam kita kok, alami Tuhan aja setiap hari. Gak perlu, di gereja itu tempat kita diarahkan dan diperlengkapi. Kita setuju gak dengan ini? Kita udah mulai galau nih tim pengembalaan. Saya bilang sama Pak Gembala, kita mesti ada kelas nih, mesti ada journey, ada spiritual journey nih. Kita mesti ada buka kelas, kenapa? Supaya kita diperlengkapi, supaya kita diarahkan di sini. Teman-teman setuju tempat ini adalah tempat harusnya dari mimbar ini, dari gereja, dari pemimpin tempat ini mengarahkan kita, memperlengkapi kita. Teman-teman setuju itu? Bulan Agustus, minggu
pertama. Minggu pertama. Ini Abi di belakang. Kita akan adakan overcome. Apa itu overcome? Kita pengen semua di tempat ini diarahkan dan diperlengkapi. Ada 10 sesi. Mau saya sebutin temanya? Cepat aja ya. Sesi pertama kita akan berbicara soal keselamatan. Sesi kedua kita akan berbicara hidup dalam kerajaan Allah. Ketiga bersekutu dengan firman, hati Bapa Surgawi, kesembuhan ilahi, kelepasan, baptisan Roh Kudus, kesaksian kerajaan Allah. Yang ke-9 seru nih. Keuangan kerajaan Allah, dan yang terakhir menjadi murid yang sejati. Jadi hari ini gini, kenapa 10 tema ini dipilih? Karena gini, kita mau memperlengkapi kita semua. Nanti akan ada pembicara-pembicara yang luar biasa pastinya. Kita akan ada camp di sesi ke-4 sampai ke-8. Nah, apa tujuannya? Saya berdoa gini, semua orang yang datang ke Rumah Harmoni gak datang dan pergi. Tapi kita dimuridkan sama-sama. Kita diperlengkapi, kita diarahkan. Kita belajar, kita punya dasar. Karena Mazmur kan katakan, kalau dasar kita goyah, kalau kita gak punya dasar, percayalah orang benar pun gak akan bisa hidup benar. Makanya kita perlu ikut overcome. Nanti batch pertama berapa orang kemarin? 20 orang. Kenapa 20 orang? Karena kita mau adain ini gak sendirian. Jadi teman-teman 20 orang nanti ada fasilitatornya. Fasilitatornya berarti butuh 10 orang. Jadi satu orang pegang, kita akan bangun hubungan. Kalau dulu teman-teman pernah belajar soal Hafruta, pernah ingat? Jadi satu orang pegang 2 orang, kita bangun hubungan, kita saling memperhatikan satu sama lain, kita ada bersama-sama. Nah, di atasnya fasilitator ada lagi, namanya supervisor dan lain sebagainya. Kita mau adakan itu semua, kenapa sih? Gini, kita mau teman-teman diperlengkapi, itu aja intinya. Jadi hari ini gini, kita dukung acara ini, benar? Supaya apa? Ya gak cuman tagline dong kita yang keren gitu ya. Rumah Harmoni jangan cuman keren-kerenan dong. Benar sih? Benar gak nih isinya murid-murid Tuhan? Kalau murid-murid Tuhan harusnya apa? Suka belajar. Benar sih? Ada murid-murid yang gak suka belajar, tinggal kelas pasti. Tapi hari ini gini, saya berdoa kita dukung acara ini. Jadi daftar teman-teman. Mulainya sekali lagi 1 Agustus. Nanti minggu keempat kita akan camp dan lain sebagainya, kan udah diatur sama Pak Gembala gitu ya kan, camp di mana dan lain sebagainya. Nah hari ini gini, saya berdoa di tempat ini kalian menemukan teman, menemukan rekan, menemukan mentor untuk kita terus bersama-sama. Kenapa itu harus terjadi? Karena hidup sulit, benar gak sih? Hidup tuh sulit banget, jadi orang Kristen sulit. Firman Tuhan tadi katakan Galatia 6:2 tolong-tolonglah. Jadi kita mau saling tolong menolong. Makanya ini ada gitu ya. Jadi ayo sekali lagi support apa yang Pak Gembala dan tim mau lakukan dan kerjakan bersama-sama di tempat ini. Yang kedua, apa tujuan gereja? Tempat kita menemukan komunitas yang tepat gitu ya. Teman-teman di Alkitab di Matius, saya nggak tampilkan. Ada orang yang lagi sakit lumpuh digotong sama 4 orang. Karena saking ramenya 4 orang ini gotongnya dengan susah payah, bener gak sih? Dia mesti naik ke atap untuk nuruninnya. Menurut teman-teman gampang gak? 4 orang ini kalau punya tujuan yang berbeda bisa gak? Satu pengen ke kiri, satu pengen ke kanan, satu gak mau maju, bisa gak? Coba bayangin di otak kalian. Pegang orang lumpuh gitu ya, bawa orang lumpuh. Satu pengen ke kiri, satu pengen kanan, satu pengen diam, satu pengen zigzag, bisa gak? Kalau tujuannya beda, bisa sampai gak kepada Yesus? Apalagi mesti naik ke atap, udahlah itu lupain aja. Dekat aja, kalau kita gak punya tujuan yang sama pasti beda, pasti gak sampai gitu. Kalau motivasinya beda bisa gak? Mungkin fashionnya beda kan, motivasinya beda gitu. Gila lagi rame nih, ada Yesus nih, bisa show off nih. Kalau itu yang menjadi motivasi mereka, sampai gak mereka? Gak bakalan sampai. 4 orang ini punya tujuan yang sama, punya motivasi yang sama. Bawa temannya, pengen temannya mengalami kesembuhan. Motivasinya bagus gak? Pengen temannya mengalami kesembuhan. Harusnya gini, tempat ini kita bisa menemukan komunitas yang tepat. Yang punya tujuan yang sama. Pengen orang yang bawa orang naik. Bawa orang dari bawah naik gampang gak? Susah, coba ayo bro, coba. Susah loh, bawa orang naik ke atas tuh. Kalau gak kuat susah. Nah, coba turun. Yang lebih gampang ini, bawa saya turun. Bener gak sih? Bawa orang turun kayak gampang banget, turun gitu. Tapi kalau naik ngapain? Mesti ada begitu, thank you bro. Ada begitu banyak orang yang gini.
lebih sering nurunin orang dari atas. Yang pengen lihat orang lain susah hidupnya. Yang lebih susah adalah kita menemukan orang yang mau mengulurkan tangannya. Saya berdoa gini, hari ini tempat ini kita bisa menemukan komunitas yang tepat. Orang yang doyan menaikkan kehidupan orang lain. Lihat temannya sembuh, lihat temannya pulih, lihat temannya mengalami kemenangan. Mau bantu, gak cuma doa, tapi dana juga mungkin. Kita mau lihat orang di sekeliling kita mengalami kemerdekaan yang sama dengan kita. Harusnya Rumah Harmoni melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita mesti punya tujuan yang sama. Yang ketiga, yang terakhir, 13 menit, nah ini cukup nih. Terakhir agak serum gitu ya. Teman-teman gak salah baca, karena prinsip unity yang ketiga adalah unity in Christ and community, apa? Gak cukup loh ternyata. Kenapa poin ketiga ini muncul? Karena kan seringkali kalau kita kasih masukan kepada orang lain, lu gak bisa sendiri. Kita kalau bertumbuh gak bisa sendirian. Saya setuju, sangat setuju. Kita gak bisa bertumbuh sendirian, kita butuh orang di samping kita. Tapi kenapa poin ketiga ini muncul di slide saya? Menjadi perenungan saya udah sampaikan satu poin di doa pagi gitu ya. Karena saya galau dalam artian gini. Saya menemukan ada begitu banyak orang yang udah punya gereja, udah pelayanan, udah punya friend, udah punya komsel, udah punya mentor, tapi hidupnya tetap berantakan. Teman-teman pernah menemukan itu? Udah punya friend sih, udah punya mentor sih, udah ke gereja sih, udah pelayanan sih, pelayanan udah full. Tapi hidupnya berantakan, begajulan. Pernah lihat? Saya menemukan ada begitu banyak orang, kalau saya ngomong gitu berarti pengalaman pribadi gitu ya. Orang yang ada di rumah Tuhan. Orang yang merasa unity dengan community-nya. Punya kesatuan dengan komunitasnya. Ada terus, setiap komsel hadir terus. Ada terus. Tapi hidupnya gak berubah. Kerja tetap berantakan, usaha tetap sikut sana sikut sini. Nah itu menimbulkan kegalauan di dalam hati saya. Lalu saya berpikir gini, ternyata unity tidak cukup. Saya gak tahu teman-teman setuju atau enggak, nanti akan saya jelaskan. Tapi saya ngomong kayak gitu ada risetnya. Makanya kita mau belajar dari Yudas. Yudas itu anomali, teman-teman setuju? Kenapa anomali? Karena Yudas itu dekat gak sama Yesus? Bukan dekat lagi, dia udah super dekat sama Yesus. Dia 3 tahun setengah mengiring Yesus, makan bareng, tidur bareng. Semuanya bareng dilakukan. Yudas sama Yesus udah klop banget. Bapak rohaninya Yudas siapa? Mentornya Yudas siapa? Kalau kita kan gini, lu gak bisa bertumbuh sendirian, lu butuh komunitas orang percaya. Komunitas Yudas bukan komunitas orang percaya loh. Teman-teman tahu komunitas Yudas siapa? Para rasul, benar gak sih? Komunitas Yudas itu udah bukan orang percaya, tapi komunitas Yudas adalah para rasul. Nah gini, orang yang dekat sama Yesus, orang yang berjalan bersama dengan Yesus, mengiringi Yesus, bersama-sama dengan Yesus 3 tahun setengah, punya mentor Bapak rohani namanya Yesus itu sendiri, punya komunitas yang namanya para rasul, tapi kenyataannya hidup Yudas berantakan, benar gak sih? Makanya saya bilang gini, unity ternyata gak cukup, dekat sama Yesus ternyata belum cukup, punya komunitas ternyata gak cukup, karena ada hal yang mesti kita kerjain. Kenapa ini saya mau bahas? Karena gini loh, ada begitu banyak orang yang merasa aman ketika udah ke gereja setiap hari. Ada orang yang merasa udah aman ketika udah punya friend, udah punya mentor. Saya mau ngusik kita, saya mau kita berenung bersama-sama. Ada tokoh Alkitab yang namanya Yudas, punya mentor yang luar biasa. Punya komunitas yang luar biasa. Tapi gak menolong hidupnya juga. Karena apa? Kita akan pelajari. Gitu ya, 10 menit pas. Yang pertama, kedekatan fisik tidak menjamin kedekatan rohani. Teman-teman setuju gak ini? Dekat secara fisik belum tentu berohani. Makanya kekristenan harus semakin religius, tapi tidak semakin rohani. Makin beragama, tapi tidak bertuhan. Artinya gini loh, kita ketika ke gereja, kita pelayanan, kita merasa udah dekat sama Yesus. Punya pengenalan pribadi gak? Kita merasa kita udah punya komunitas, kita udah ikut friend hari Kamis. Dan kita merasa cukup. Kita dengar firman Tuhan dari kata orang.
kita gak mempelajarinya sendiri. Hari ini saya mau bilang, ini warning buat kita semua. Jangan sampai kita merasa dekat, tapi tidak punya pengenalan akan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, kita sama kayak Yudas. Dekat sama Yesus, berada di dekatnya Yesus, melayani bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, tapi berakhir tragis. Karena Yudas hanya dekat secara fisik, tapi tidak dekat secara hati. Nah hari ini gini, Tuhan mau kejar hati kita. Makanya firman Tuhan katakan, iya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah. Teman-teman coba cek hari ini, yang diajarkan, yang kita lakukan itu perintah manusia atau apa yang firman Tuhan perintahkan. Ada begitu banyak orang yang memuliakan Yesus dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Saya berdoa di sini nggak ada, pelayan Tuhan di sini nggak ada, tapi di luar sana banyak. Tapi kadang-kadang yang di luar masuk ke dalam gitu ya. Kita ada begitu banyak orang yang bibirnya memuliakan Tuhan. Ada orang yang mulutnya jago banget bersyafaat gitu ya. Tapi di sisi yang lain hatinya, bisa gak kita jago bersyafaat, kita jago memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan, bisa gak? Kalau skill mah gampang, bener gak sih? Kalau kita udah terlatih mah gampang gitu ya. Abis bikin salah tadi malam, tapi tetap bisa luar biasa kok khotbahnya, bisa gak? Bisa, karena apa? Skill, karena udah terbiasa. Tapi gini, hati-hati, jangan sampai kita memuliakan Tuhan, merasa dekat sama Tuhan, merasa udah di dalam hadirat Tuhan, karena udah di gereja, tapi sebenarnya hati kita jauh daripada Tuhan. Karena sekali lagi unity dengan komunitas, bersatu dengan komunitas, kesatuan dengan komunitas belum cukup. Gitu ya. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Yudas? Yudas menyepelekan, setuju gak? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang. Jadi Yudas adalah bendaharanya Yesus sekaligus. Ada orang yang menyepelekan dosa, ya gak apa-apa lah, Tuhan ngerti lah. Ya berdosa dikit-dikit gak apa-apa lah, Tuhan mengerti. Yang penting saya pelayanan. Ada yang lebih ekstrim, yang penting saya memberi. Dia pikir dia bisa nyogok Tuhan, benar sih? Kenapa masalah dosa itu penting banget sih? Dosa bukan hanya perbuatan ternyata. Dosa adalah, Pastor Jonathan Patiasin yang ngomong kayak gitu. Kita ketika berdosa, kita menjadi hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Jadi ketika kita berdosa jangan disepelekan. Jangan terbiasa hidup dalam dosa. Karena kalau itu yang terjadi, kita mungkin bisa dekat sama Yesus. Kita mungkin ada di lingkarannya Yesus. Mungkin kita ada di dalam gereja. Mungkin kita tinggal di dalam gereja. Tapi gini, kalau dosa terus kita kerjakan, percaya lagi ini, itu akan iblis pakai untuk mengintimidasi kita. Karena dosa kita harus memakai topeng, benar? Kita kan mesti pakai topeng, kita gak jadi apa adanya kalau kita lagi. Pernah gak teman-teman gini, mau berdoa aja rasanya berat. Kita mau bangun hubungan sama Tuhan kayaknya berat banget, kenapa? Ini kalau ngomongin dosa agak berat ya. Tapi kan itu yang terjadi gitu ya. Yudas sama, dia mencuri dan dia menyepelekannya. Dia lakukan terus dalam kehidupan. Sehingga gini, Yudas yang harusnya powerful hidupnya. Tapi terjatuh juga, kenapa? Dia buka celah sama iblis. Untuk bercokol dan mengintimidasi kehidupan kita. Saya tahu gini, ketika kita hidup dalam dosa, iblis senang banget. Di Matius katakan ketika kita hidup dalam dosa, iblis diuntungkan katanya. Iblis bisa berdiri dalam kehidupan kita. Dia bisa bercokol, dia bisa mengintimidasi kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam dosa. Hari ini gini, jangan sepelekan dosa. Bilang kiri kanannya, jangan. Karena dosa itu walaupun kecil, berbahaya. Amin. Kita gak mau kasih iblis keuntungan dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun kita dekat, tapi kita gak bertumbuh. Next, yang terakhir. Pas. Oke, apa yang kita pelajari dari Yudas? Orang yang dekat sama Yesus, orang yang punya komunitas murid, bukan cuma murid, tapi para rasul. Yang ketiga adalah gini, Yudas kecewa. Karena Tuhan tidak sesuai dengan, teman-teman pernah gak? Kita tuh ciptain Tuhan tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tuh ciptain Yesus, Tuhan itu sesuai dengan standarnya kita. Harusnya kalau Tuhan gini dong. Harusnya kalau Tuhan tolong dong. Harusnya ketika saya berdoa, saya udah melayani Tuhan. Harusnya Tuhan jawab doa saya dong. Seringkali gini, kita pengen Tuhan bekerja sesuai dengan
apa yang menjadi kemauan dirinya. Yudas sama. Yudas melihat Yesus, harusnya Yesus jadi Mesias politik. Karena bangsa Israel pada itu dijajah sama bangsa Romawi. Yudas berpikir gini, harusnya kalau Mesias nolong orang Israel, bebaskan orang Israel, merdekakan orang Israel dari bangsa Romawi. Harusnya gini dong, lakukan perlawanan politik dong. Harusnya gini dong, harusnya gitu dong. Yudas, kalau teman-teman nonton Last Supper, mengernyitkan dahi mulu kan si Yudas kan. Harusnya Yesus gak gitu dong. Harusnya gini, ketika itu terjadi iblis mengintimidasi. Iblis kasih masukan-masukan yang gak benar. Karena apa? Kita punya Yesus versi kita sendiri di otak kita. Nah hari gini, kalau kita punya Yesus versi kita sendiri, kita perlu cek hati kita perlu bertobat. Kita bingung kenapa sih, Yudas juga bingung. Kenapa sih Yesus malah berbicara soal sangkal diri pikul salib. Kenapa sih, kan ada suatu titik saya akan mati dan lain sebagainya. Harusnya Mesias itu gak mati dong. Harusnya gini dong, harusnya gitu dong. Itu yang Yudas alami sepanjang perjalanan dia 3,5 tahun mengiringi Yesus. Dia mempertanyakan keilahian Yesus. Dia merasa ya harusnya Yesus demikian dan lain sebagainya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yudas. Makanya hari gini, Yesus harus jadi Yesus yang sesuai dengan kebenaran. Bukan sesuai dengan otak kita. Kalau enggak kita akan kecewa sama Yesus. Gitu. Jadi hari ini jujur sama diri kita sendiri. Saya udah punya komunitas sih. Intinya sebenarnya yang mau saya sampaikan simple aja. Teman-teman harus punya friend. Teman-teman harus punya komunitas. Teman-teman mengerti kita masih diperlengkapi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu gak cukup. Saya mau teman-teman pulang dari tempat ini dengan sebuah pemikiran. Kalau Yudas yang dekat sama Yesusnya bisa jatuh. Apalagi kita. 3 hal ini mesti kita perhatikan. Jangan sampai kita cuma dekat secara fisik tapi jadi kita semakin religius tapi gak semakin rohani. Kita mesti kedua apa? Jangan menyepelekan dosa. Yang ketiga, jangan punya Yesus versi diri kita. Dan saya percaya gini, kalau itu yang terjadi, kita menjadi pribadi yang kuat. Kita diperlengkapi di gereja dan kita lakukan bagian kita. Jadi hari jangan sampai kita nyerahin semuanya ke mentor, jangan semua kita nyerahin ke gereja tapi kita gak melakukan bagian kita. Kita lakukan bagian kita supaya saya berdoa gini. Hidup yang memang tidak mudah ini, hidup yang memang sulit ini, kita jalani bersama-sama. Kita saling tolong menolong. Kita saling membantu satu sama lain. Kita saling memperhatikan. Ada 4 apa 5 unsur dari Pak Gembala kemarin sampaikan. Itu terjadi dan ada di gereja kita. Saya berdoa, gereja kita menjadi gereja yang solid. Gereja kita bertumbuh dan berbuah. Gereja kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Dimulai dari apa? Unity mesti terjadi. Kita bersatu. Saya berdoa gini, kita menjadi keluarga satu sama lain. Jumlahnya belum seberapa, 50-an, 60-an. Yuk kita jadi keluarga yuk. Friend, jangan cuman ngumpul. Apalagi kalau gak ngumpul gitu ya. Yuk kita saling memperhatikan. PR gak memperhatikan orang lain? Saya undang Well Singer untuk maju ke depan. Tapi saya percaya gini. Satu kerinduan saya. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikuatkan bersama-sama. Saya lumayan galau kalau berbicara soal komunitas. Saya lumayan galau berbicara soal unity dan lain sebagainya. Kenapa? Jangan sampai apa yang saya ketahui, jangan sampai apa yang saya takutkan dalam tanda kutip malah terjadi di gereja saya. Kita masing-masing banget itu, setiap kali kalau saya bertemu sama Pak Gembala itu yang saya bahas. Jangan sampai kita masing-masing. Jangan sampai kita kerja sendiri-sendiri. Jangan sampai kita merasa kita gak punya orang lain di samping kita. Jangan sampai termasuk Pak Gembala. Jangan sampai dia bekerja sendirian. Kita para volunteer saling mendukung satu sama lain. Kenapa? Kita gak boleh kerja sendirian. Ini kan bukan punya kita, ini punya Yesus. Benar gak sih? Ayo kita saling membantu. Ayo kita saling menolong. Ayo miliki kesadaran orang di sebelah kita. Kalau kita bergereja bersama-sama gak kebetulan. Ada yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita dan mereka. Kita mau belajar dari mereka. Kita mau saling melengkapi satu sama lain. Nah, hari ini gue berdoa sekali lagi. Tetaplah kuat. Tetaplah bersatu. Karena di situ ada kekuatan Yesus dilimpahkan dalam kehidupan kita.